warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekalian, kita sebelum KPR ini kita mulai, kita berdoa dulu. Mari teman-teman, kita melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Maka baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Yakin Mustafa? Dardadir sakit. Yang itu siapa ini? Ibu Jidat mana Ibu Jidat? Hari ini. Arsumar apa? Ahmad? Apa? Berlian? Ifarka? Murid najis semua mereka. Najis nggak masuk, alhamdulillah. Baik sekalian, sekarang kita akan belajar tentang demokrasi parlementer. Apa? Demokrasi parlementer. Kita berapa ini? Ya. 8. Ini masa apa ini? Masa apa ini? Komentar siapa? Enggak masa siapa presiden ini? Oh, berarti apa Soekarno? Berarti apa? Soeharto? Atau Orba? Ini masa apa ini? Orde Lama. Ini tahun berapa ini? Berapa? 4 sampai 6. Wih, parlementer. Empat berapa tadi? 46. Sengaja dibikin salah. Ini masa demokrasi parlementer. Banyak apa? Contohnya banyak satu parlementer itu siapa kepala pemerintahnya? Parlementer. Kalau DPR nanti dia presiden parlementer, betul Pak? Ini kan banyak parlementer kabinet ini. Ada kabinet Ali Wongso, kabinet apa lagi? Syahril, kuasa Syahril bukan kabinetnya mana? Ini kabinet demokrasi parlementer tahun ini. Benar nggak? 4 atau 49? Coba. Kalau tahun ini 19 berapa? Perjuangan fisik berapa? Sebelum merdeka kan? Ya. Sekitar tahun 30 lah misalnya ini. Ini masih perjuangan fisik. Ini Belanda udah masuk lagi belum? Udah. Karena sampainya 49 kemudian kita usir lagi. Otomatis ini Belanda sudah tidak ada lagi di Indonesia. Banyaknya menteri-menteri parlementer, parlemen, banyak
kabinet. Padahal kita dulunya presidensil, kepala pemerintah dan kepala negaranya presiden. Tidak ada perdana menteri. Sekarang negara mana yang dia pakai kepala pemerintahnya Pak Perdana Menteri, kepala negaranya presiden? Mana? Malaysia. Mana lagi? Puncak putih hutang deh. India. Dan saya mikir, itu Pak Prabowo berkunjung India, ketemunya kemarin sama Perdana Menterinya, sekarang ketemu presidennya. Ya karena dengan presidensil parlementer, kepala pemerintahan, Perdana Menteri, kepala negaranya presiden. Kalau kita ada, tetap sama. Kalau Malaysia apa Malaysia? Saya tidak tahu. Dia tahu apa? Perdana Menteri, kepala pemerintahannya. Banyak orang sudah bilang di kota Abu. Oke ya. Nah, contoh, kalian sebutkan. Contoh di masa parlementer apa saja yang sudah dibangun Presiden Soekarno saat sampai sekarang masih ada, sampai sekarang masih ada. Apa? Munas. Siapa lagi? Siapa yang dibangun itu? Soekarno. Soekarno. Istiqlal. Salah kamu lagi. Apa lagi? GBK. Gelora Bung Karno. Mana lagi? Ada di Jawa Barat. Bendungan besar. Jawa Barat. Gajah Sungkur di Jawa. Gak masalah. Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur. Itu termasuk apa? Pembangunan di masa demokrasi parlemen. Ada GBK. Satu lagi yang diberikan oleh para revolusi. Habis revolusi itu diculik. Jembatan Ampera. Itu juga di masa parlemen. Terpimpin parlementer. Parlementer terpimpin. Tapi harus makanya tahun berapa itu? Masa terpimpin. Karena apa? Jembatan Ampera itu diresmikan di masa sebelum meletusnya G13. G13 65 itu masuk jembatan liter. Itu ya harus dibedakan. Jadi masanya itu setelah parlementer baru demokrasi terpimpin. Nah, di masa setelah ini 59 sampai 65 itu masuk demokrasi terpimpin. Dan terpimpin maka presidennya diangkat seumur. Ini sudah menyalahi undang-undang Indonesia kan? Syukur hidup kayak raja dibunuh sampai meninggal. Kayak presiden nggak bisa dipilih 5 tahun sekali. Dan banyaklah kekurangan yang sama. Oke. Dan adalah mengapa? Pertanyaan berikutnya. Kok pemerintah pada masa itu banyak membangun bangunan-bangunan proyek besar? Apa alasan? Ayo jawab.
Alasannya apa? Komisi masih baru setelah kita merdeka, kita belum mapan ekonominya, tapi sudah membuat proyek-proyek. Ini di masanya bisa Monas coba. Tahu-tahu malah bangun masih, kemudian Istiqlal, kemudian GBK Gelora Bung Karno, jembatan. Itu kan kenapa Pak? Kalau sampai pembikinnya Pak? Proyek mercusuar. Kenapa alasannya? Itu jawab sekarang nggak apa-apa. Menguatkan citra di mata. Karena seperti kan? Kita itu mampu. Terus saya itu mampu. Muat citra Indonesia di dunia internasional. Seperti itu mampu bangun. Lalu apa? Sugi. Positive thinking kan? Sugi. Terus saya mampu apa? Kalau kita dari Rusia, Soviet atau kita punya kapal selam. Berarti mampu Indonesia. Maka salah satu alasannya agar kita boleh nasional. Nah kemudian sama pemerintah itu masuklah demokrasi terpimpin. Di mana di situ kepemimpinan Soekarno ada yang PRS itu, ada PRS sementara. Sementara. Dulu gotong royong sebelumnya, PPR gotong royong ini sementara. Sampai kemudian berakhir dengan harus PRS. Nah, kita lihatkan ya tayangan PPT ini. Sayang ya, nggak tahu apa. Saya lupa. Ini juga nggak bisa ya teman saya. PPT sudah trending. Sekarang kalian mengerjakan aktivitas kelompok. Kerjakan di selembar kertas ini di kelompok 1, kasih nama kelompok 1 Raja Wali, kelompok 2 burung pipit, kelompok 3 emprit apa? Kelompok naga. Nah, kerjakan lembaran kertas ini. Oke, kalau lama-lama jamnya kan jamnya, tidak ada jamnya. Ada video itu jamnya. Biar nanti untuk kertas ini. Gak usah lama-lama, 5 menit. Ini belajar berapa? 4, 6. Ya 7 menit, jaga, kita tunggu. Kita amati aktivitas kelompok kalian. Coba itu kerjakan. Kerjakan. Baik, sekarang kelompok selanjutnya maju depan. Ini kelompok Falco. Falco. Bacakan hasil diskusinya. Ya. Semua nggak apa-apa. Nanti kalau hanya tanggapi putri. Falco. Ada Falco itu apa? Naga. Satu orang baca aja dan tanya dengan kami permulanya bangun makan. Dibaca, kita dengar baik-baik ya, perhatikan juga dibaca. Saya baca semua nggak apa-apa. Pertanyaan sudah membacakan berita yang pertama. Berdasarkan permasalahan di atas, apa tujuan utama pemerintahan Orde Lama atau demokrasi terpimpin melakukan proyek mercusuar?
Pertanyaan kedua, bagaimana dampak dari kebijakan proyek mercusuar terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat Indonesia pada masa itu? Jawabannya, kondisi sosial dan ekonomi Indonesia belum mempunyai ekonomi yang stabil dan sosial yang menurun. Pertanyaan yang ketiga, sejauh mana proyek-proyek monumental tersebut berhasil mencapai tujuan politiknya, yaitu sebagai simbol kebesaran negara untuk diberikan kepada bangsa Barat? Jawaban, sangat berpengaruh, karena dengan mereka proyek itu banyak negara sudah mulai mempunyai trust atau kepercayaan dari negara atau dunia internasional based on ilmu visibel kita. Ini jawaban dari kelompok mana kok? Ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Ada tanggapan nggak dari teman-teman? Ada sanggahan tambahan? Tidak ada. Nggak ada? Nggak ada ditanggapan dari kelompok Falcon dari kelompok sekarang nada terakhir. Terima kasih teman-teman. Jempol aja loh. Aduh. Berapa bicaranya? Anda bacakan hasil diskusinya. Hasil dari diskusi kami yang pertama, berdasarkan permasalahan di atas, apa tujuan utama pemerintah keuangan dalam demokrasi terpimpin melakukan proyek mercusuar? Maka ada tujuan politik di balik pembangunan tersebut. Tujuan demokrasi terpimpin membangun proyek mercusuar adalah memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Bagaimana dampak dari kebijakan proyek mercusuar terhadap kondisi sosial dan ekonomi rakyat Indonesia pada masa itu? Yaitu secara ekonomi rakyat kurang diperhatikan oleh negara. Secara sosial banyak demo karena ekonomi kurang stabil. Yang ketiga yaitu sejauh mana proyek-proyek monumental tersebut berhasil mencapai tujuan politiknya, yaitu sebagai simbol kebesaran bangsa untuk menunjukkan kepada bangsa Barat. Yaitu lalu memfasilitasi acara-acara pada masa itu seperti Asean Games 1962 dan Ganevo. Yang kedua, jadi bangunan ekonomi juga sekarang. Ada lagi tanggapan? Ya. Bagus ya, silakan Bapak. Jadi dari jawaban tadi Bapak bagus. Di antaranya itu apa? Proyek-proyek tadi itu apa ini? Ini masalah nih. Masa apa yang tadi? Pembangunan ini. BPMP. Berapa? Sampai akan dari PJN persenan 69. Nah ini dibawa di masa demokrasi terpimpin waktu sebagai kampanye tadi. Karena ini diresmikan tahun menjelang G30 meletus. Paling akhir. Nah demokrasi parlementer ini bukan UUD-nya Pak UDS. Sementara. Nah karena ini gagal, kemudian ini paling tergagal yang muncul dekret. Ini gagal dekret. Saatnya jam 5 Juli 59. It's time to begin. Nah, intinya Pak, bubarkan konsultanter. Ini nggak berlaku DS, kembali ke UD 45. Dan UD 45 di masa demokrasi terpimpin. Kemudian diganti apa? Pasal MPRS. MPRS. Gantinya dari tadi. Dan DPAS. Dua pertimbangan sementara. Dan DPAS.
30 September dan kemudian Presiden Soekarno pertanggungjawabannya Nawaksara itu. Nawaksara pertanggungjawaban beliau di hadapan PNS itu. Siapa ketua PNS saat itu? Yang lolos dari PKI siapa? Yang lolos dari PKI siapa? Yang lolos dari PKI siapa? Jenderal siapa lolos dari PKI? Kalian nggak pernah lihat filmnya? Itulah ketua MPNS-nya saat itu. Maka kalau membacakan tahu jawaban ditolak oleh PNS, akhirnya diberhentikan dari presiden. Ditolak atau jawabannya nggak diterima. Akhirnya kemudian dicopot jabatannya. Kemudian tahun 67 dilantiklah PJ-nya Jenderal Muhammad Soeharto ya, karena Haji Muhammad itu telah berhaji. Jenderal Soeharto selaku Pangkostrat saat itu dia akan menjadi PJ presiden sampai orde baru. Insyaallah kita akan bahas nanti kemudian masa orde baru pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan saya membaca hamdalah. Alhamdulillah.